Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, nomor NIM 3522100306 dari kelas B2 Teknik Industri. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam era globalisasi. Dalam masyarakat yang semakin sekuler, agama telah dipisahkan dari politik dan pemerintah. Kemajuan sekarang identik dengan sekularisme dan kurangnya agama. Sedihnya, kemajuan ekonomi dan kekuatan militer masyarakat ini mendesak umat Islam modern untuk meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang berabad-abad lalu. Namun ajaran sunnahnya yang relevan bagi laki-laki tidak seharusnya diikuti oleh perempuan. Sebagai contoh, menumbuhkan jenggot dan sholat. Setiap sholat secara teratur di masjid berlaku untuk pria daripada wanita. Oleh karena itu, wanita dan laki-laki muslim mencari contoh-contoh praktis dari dalam kehidupan Nabi. Wanita yang mematuhi dan mempraktikkan Islam sesuai dengan ajaran untuk mendapatkan panduan tentang bagaimana menerapkan sunnah dalam konteks modern saat ini. Yang paling menonjol di antara para wanita dan laki-laki mulia ini adalah istri dan putrinya. Beberapa di antaranya memiliki keahlian yang signifikan dalam masalah hukum Islam saat ini. Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan muslim di tingkat global ketika mereka memilih untuk secara praktis menjalani sunnah sebagai cara hidup adalah asumsi mereka ditindas oleh laki-laki muslim dan dipaksa menutupi diri mereka dengan pakaian sederhana dan fokus pada rumah mereka dan keluarga, bukan karir. Banyak wanita muslim menaati utusan Allah dengan rela mengadopsi cara hidup Islam. Namun kesalahpahaman tentang perempuan dalam Islam yang diklaim oleh beberapa perbedaan berdasarkan gender dan hukum pemerintah menyebar luas di media sosial, memunculkan stereotip dan propaganda yang tidak adil. Saat ini beberapa wanita muslim telah mengukir pola untuk diri mereka sendiri, terutama di bidang dakwah melalui media komunikasi. Mereka adalah istri dan ibu, tetap juga penulis, jurnalis, dokter, pengacara, dan guru. Mereka aktif dalam komunitas mereka dalam pelayanan Islam. Berikut strategi luas yang ketika diterapkan dalam jangka panjang mengarah ke hasil yang pasti dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. 1. Mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Dengan mempelajari tajwid, menguasai bahasa Arab, mempelajari tafsir Quran, dan mendengarkan ceramah-ceramah Islam oleh ustadz yang berkualifikasi. 2. Mempelajari sirah, kisah hidup Nabi Muhammad dan hadis. Ini dapat dengan mudah dilakukan dengan membaca santai, mendengarkan ceramah. Semakin banyak Anda tahu tentang Nabi, semakin mudah Anda mencintai dan menirunya. 3. Melaksanakan kewajiban agama. Tidak peduli betapa sulitnya, selalu ikuti kewajiban Islam, terutama seperti sholat, puasa. Mereka menjaga agar muslim tetap beriman dan terbukti menjadi batu loncatan untuk spiritualitas lebih lanjut. 4. Menjalin ukhuwah. Berusaha bergaul dengan muslim yang taat dan keluarga mereka secara otomatis akan terus terikat dengan kegiatan sosial berbasis agama dan lingkaran di kalangan umat Islam yang benar dari umat. Tantangan hari ini bukanlah apakah umat Islam dapat mempraktikkan Islam dan sunnah Nabi secara efektif atau tidak. Tantangannya adalah mengatasi berbagai hambatan yang nyata sosial berbasis prasangka yang dilemparkan berulang kali oleh masyarakat. Ini menantang kaum muslim untuk membuktikan mereka dapat mempelajari sunnah adalah sumber hukum Islam yang utama setelah Quran. Dalam agama Islam, sunnah lebih mengacu pada tindakan, sikap, ucapan, serta cara Nabi Muhammad menjalani kehidupan ini. Dengan kata lain, sunnah merupakan garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad.
Hukum sunnah merupakan perkara yang dapat dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah juga terbagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad menurut penjelasan Bu Yahya adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, namun tidak wajib bagi umatnya. Atau bisa dikatakan amalan ini adalah amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan perintah yang dianjurkan. Contoh, makan menggunakan tangan, makan dan minum dengan keadaan duduk, buang air kecil dalam posisi jongkok, tidur menghadap ke kanan. Terima kasih.